Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yaitu anatomi dan fisiologi dari abdomen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama dari saya sebagai moderator yaitu Nikomang Stidi Narindrajati dengan nomor NIM 02220542. Selanjutnya yaitu Dilan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Crescentia Emiliana Igo dengan NIM 0222050031. Perkenalkan, nama saya Bram Felix Anugrah Arianto dengan NIM 0222050025. Perkenalkan, nama saya Deviana Wulandari Manforum dengan NIM 0222050033. Perkenalkan, nama saya George Peterson Rekom dengan NIM 0222050024. Perkenalkan, nama saya Eka Haryanto dengan NIM 0222050028. Perkenalkan, nama saya Septon Tokale dengan NIM 0222050045. Perkenalkan, nama saya Sanuti dengan NIM 0222050016. Perkenalkan, nama saya David dengan NIM 0222050017. Baik, di sini kita akan membawakan topik materi yaitu pengertian abdomen, anatomi dan fisiologi abdomen, yang terakhir yaitu patofisiologi abdomen. Materi pertama akan dijelaskan oleh Milan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan bagian pertama tentang pengertian abdomen. Abdomen adalah bagian tubuh yang berbentuk rongga terletak di antara toraks dan pelvis. Rongga ini berisi viscera dan dibungkus dinding abdomen yang terbentuk dari otot abdomen, kolumna vertebralis dan tulang ilium. Untuk membantu menetapkan suatu lokasi di abdomen, yang paling sering dipakai adalah pembagian abdomen oleh dua buah bidang bayangan horizontal dan dua bidang bayangan vertikal. Bidang bayangan tersebut membagi dinding anterior abdomen menjadi 9 daerah atau regions. Dua bidang di antaranya berjalan horizontal melalui setinggi tulang rawan 3/9 yang membawa setinggi bagian atas krista iliaka, dan dua bidang lainnya vertikal di kiri dan kanan tubuh, yaitu dari tulang rawan 3/8 hingga ke pertengahan ligamentum inguinal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abraham. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi abdomen. Tentang gambaran pertama, gambar nomor 1 adalah hypochondriaca dextra berada pada nomor 1 bagian sini. Kemudian yang kedua, epigastrica berada pada gambar nomor 2. Yang ketiga, hypochondriaca sinistra berada pada gambar nomor 3. Yang keempat ada lumbalis dextra berada pada gambar nomor 4 terletak di sini. Dan yang kelima ada umbilical berada pada gambar nomor 5. Yang keenam ada lumbalis sinistra berada pada gambar nomor 6. Dan yang ketujuh inguinalis dextra berada pada gambar nomor 7. Yang kedelapan pubica hypogastrica berada pada gambar nomor 8. Dan yang terakhir inguinalis sinistra berada pada gambar nomor 9. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Devi. Selanjutnya yaitu pembagian anatomi abdomen berdasarkan lokasi organ yang ada di dalamnya. Yang pertama, hipochondriaca dextra meliputi organ lobus kanan hati, kantung empedu, sebagian duodenum flexura, hepatic colon, sebagian ginjal kanan dan kelenjar suprarenal kanan. Yang kedua, epigastrica meliputi organ pylorus gaster, duodenum, pankreas, dan sebagian dari hepat. Yang ketiga,
Hipokondriaka sinistra meliputi organ gaster, limfa, bagian kaudal pankreas, plexura linearis kolon, bagian proksimal ginjal kiri, dan kelenjar suprarenal kiri. Yang keempat, lumbalis destra meliputi organ kolon ascendens, bagian distal ginjal kanan, sebagian duodenum dan jejunum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh George. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang kelima, umbilikal meliputi organ, omentum, mesenterium bagian bawah, duodenum, jejunum, dan ileum. Yang keenam, lumbalis sinistra meliputi organ kolon ascendens, bagian distal ginjal kiri, sebagian jejunum, dan ileum. Yang ketujuh, inguinalis dextra meliputi organ, cecum, appendix, bagian distal ileum, dan ureter kanan. Yang kedelapan, pubika atau hipogastria meliputi organ, ileum, vesika urinaria, dan uterus pada kehamilan. Yang terakhir, inguinalis sinistra meliputi organ, kolon sigmoid, ureter kiri, dan ovarium kiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang fisiologi abdomen. Fisiologi abdomen mengacu pada fungsi dan proses normal yang terjadi di dalam rongga perut. Rongga perut meliputi berbagai organ penting seperti lambung, usus, hati, pankreas, ginjal, kandung empedu, dan kandung kemih, dan lainnya. Hati adalah organ terbesar di rongga perut dan memiliki peran penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Selain itu, hati juga bertanggung jawab untuk menyimpan glikogen, vitamin, dan mineral penting. Pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan hormon insulin yang mengatur kadar gula darah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Supriyanto Kali. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Ginjal adalah organ vital dalam sistem kemih yang terletak di abdomen. Ginjal berperan dalam menyaring limbah dan kelebihan air dari darah untuk menghasilkan urin. Proses ini melibatkan penyaringan darah melalui unit fungsional ginjal yang disebut nefron. Ginjal juga membantu menjaga keseimbangan air, elektrolit, dan pH dalam tubuh. Rongga perut juga terlibat dalam sistem kekebalan tubuh. Limfa yang terletak di abdomen kiri atas adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh dan berperan dalam menghasilkan dan menyimpan sel-sel darah putih, serta membantu menghilangkan mikroorganisme dan bahan-bahan yang tidak diinginkan dari darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasan. Baik, selanjutnya patofisiologi abdomen mengacu pada perubahan atau gangguan yang terjadi dalam fungsi normal organ dan sistem di rongga perut. Berbagai kondisi patofisiologi dapat mempengaruhi abdomen, termasuk penyakit pencernaan, gangguan metabolik, gangguan ginjal, dan gangguan reproduksi dan gangguan kekebalan tubuh. Berikut adalah beberapa contoh patofisiologi abdomen yang umum, yaitu gangguan pencernaan, termasuk diantaranya gastritis atau peradangan pada dinding lambung. Ada juga tukar lambung, penyakit radang usus seperti kolitis ulceratif, dan penyakit Crohn, dan penyakit hati seperti hepatitis atau sirosis. Gangguan pencernaan dapat menyebabkan gejala seperti nyeri perut, gangguan pencernaan, perubahan pola buang air besar, mual, muntah, atau penurunan berat badan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh David. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Hasan. Gangguan metabolik, salah satu contoh utama adalah diabetes mellitus, di mana tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif, yang menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Kelebihan glukosa dalam darah dapat menyebabkan komplikasi pada organ-organ seperti ginjal, hati, dan pankreas. Gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronis atau infeksi saluran kemih dapat mempengaruhi fungsi penyaringan dan ekskresi limbah dalam tubuh.
Hal ini dapat menyebabkan penumpukan toksin dan zat-zat berbahaya dalam darah, gangguan keseimbangan air dan elektrolit serta gejala seperti nyeri pinggang, pembengkakan, atau perubahan pola buang air kecil. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Kami tutup presentasi pada hari ini dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.